Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mata kamu berkaca-kaca, mendengar kabar yang mengejutkan ini. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi kamu di sini, kabar mengejutkan yang membuat mata kamu berkaca-kaca. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, luar biasa ya. Ini ada rabbit. Ada sesuatu hal yang akan terlahir kembali. Wah, jadi ini mungkin akan sangat mengejutkan kamu. Dimana beberapa dari kamu mungkin ada yang sudah terpisah dari pasangannya, atau di sini kamu merasa sudah kayak capek untuk menghadapi pekerjaan yang itu-itu aja, lalu kamu mengakhirinya. Namun ternyata mengakhiri suatu hubungan pekerjaan itu adalah suatu awal baru kamu menemukan sebuah kesempatan. Ya, awal baru bagi kamu untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik. Mungkin itu juga sebuah petunjuk ya bagi kamu. Karena di sini ada cahaya mungkin yang memberikan petunjuk kepada kamu, yang menuntun kamu, kenapa kamu harus berhenti dari pekerjaan itu, atau kenapa kamu mengakhiri suatu hubungan itu. Ternyata di depan, ya, di masa depan ada sesuatu hal yang memang akhirnya kamu dapatkan di sini. Oke. Nah, jadi itu yang memang aku lihat di sini. Ya. Apalagi di sini juga ada the tower. Ya, the tower sama juga the beat, ada upheaval ya. The tower ini seringkali menggambarkan perubahan mendadak atau situasi yang tidak terduga. Nah, yang mungkin terasa menguncang ya, menguncang diri kamu, menguncang jiwa kamu gitu ya. Nah, namun ya, kartu ini sebenarnya, kartu the tower atau kartu rabbit ini itu sebenarnya menyimbolkan akhir dari suatu fase atau awal dari fase baru. Begitu ya. Nah, ini juga akan mengejutkan bagi sebagian orang ya. Tidak hanya saja kamu atau mungkin bisa jadi hanya beberapa ya. Tapi intinya mungkin hal kecil saja bisa jadi itu akan membuat kamu ngerasa kayak, wah ini aku merasa ada hal-hal yang baru aku pahami gitu loh. Ada perubahan kehidupan ya dalam hidup aku ini secara signifikan aku ngerasakan gitu loh ya. Karena mungkin ada wawasan baru yang kamu dapatkan, karena mungkin banyak masalah yang kamu hadapi saat itu. Karena kalau di tower ini menggambarkan suatu permasalahan yang tidak pernah selesai. Namun disitulah kamu belajar untuk menjadi seseorang yang bijak, menjadi seseorang yang mungkin mampu untuk mengatasi semua masalah itu. Nah, disitulah terlihat bahwasanya ada perubahan yang cukup signifikan pada diri kamu sendiri. Ternyata kamu juga sudah cukup bijak gitu ya, sudah cukup dewasa begitu ya untuk memahami apa yang terjadi saat ini. Karena biasanya kan kamu setiap ada kejadian, misalnya ada konflik dengan pasangan, biasanya kamu diam, terus kamu pergi, menghilang atau on off begitu ya. Nah, tapi di sini kamu tidak seperti itu lagi. Kamu lebih untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kamu tahu jika tidak diselesaikan ya semua ini akan apa ya? Akan membuat hubungan itu hancur gitu loh. Ya. Nah, rabbit ini mungkin beberapa dari kamu itu seperti ya apa ya, kayak eh, hal-hal yang ke arah positif itu akan mulai tampak. Mungkin di saat itu kamu sudah mengakhiri suatu hubungan, ternyata ada hubungan baru yang akan terjalin. Atau kamu sudah mengakhiri suatu pekerjaan, ternyata pekerjaan baru akan kamu dapatkan. Nah, jadi ini sebenarnya ya arti dari kartu yang memang benar-benar ada rabbit, ada the tower, ya, ada upheaval. Oke. Nah, ini ada strength compassion. Aku melihat ya beberapa dari kamu itu kayak bergairah sekali, kayak aku harus menaklukkan nih gitu. Jadi
kamu akan ngerasa bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu membuat kamu itu kayak ngerasa sangat kaget. Kenapa? Yang tadinya kamu berpikir, oh aku akan bahagia nih dengan seseorang ini, ternyata ya semuanya kandas. Itu membuat kamu ngerasa sedih, pasti air mata kamu jatuh. Namun ya, mungkin mata kamu akan berkaca-kaca di saat kamu bisa menaklukkan mungkin seseorang kayak itu yang pada akhirnya akan memiliki kamu atau akan kamu miliki, atau satu pekerjaan. Intinya kamu di sini benar-benar bisa menciptakan satu kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Karena diri kamu mungkin punya power, diri kamu mungkin juga punya kekuatan untuk merubah itu. Ya. Nah, apalagi di sini aku melihat ada victory, sebuah kemenangan kamu dapatkan. Mungkin saat ini atau dalam waktu dekat kamu akan merasakan bahwasanya di saat segala sesuatu itu terjadi, mungkin ya, di saat kamu ngerasa harus lepas dari seseorang, ternyata itu adalah bentuk kemenangan kamu. Ya, kamu merasa menang nih, bisa lepas dari orang toksik, ya, bisa menjauh dari orang-orang manipulatif. Walaupun tadinya kamu ngerasa sakit, kecewa, tapi ternyata itu adalah kemenangan kamu. Dan kemenangan kamu juga untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru. Ya, baik itu percintaan kamu ataupun pekerjaan. Tapi ingat, jika kamu benar-benar mencoba untuk ya mungkin menyelesaikan masalah itu, dan kamu juga lebih untuk menjadi bijaksana di sini gitu loh. Karena di sini aku juga melihat ada gairah yang cukup besar ya yang kamu miliki. Intinya kamu itu, aku pengen loh merubah hidup aku, dan aku mungkin kayak aku pengen memanifestkan seseorang. Ya, dimana orang ini harus minta maaf nih sama aku. Ternyata mungkin itu bisa datang ke kamu, dia minta maaf. Itu membuat kamu kayak ngerasa ya kaget gitu loh. Ya, atau bisa dikatakan juga bahwasanya dimana mungkin kamu sudah berbuat salah terhadap seseorang. Dan kesalahan kami itu terkadang sulit ya untuk dimaafkan. Namun ya, mungkin dengan perubahan-perubahan yang kamu lakukan pada diri kamu, itu membuat seseorang tersebut kagum, bahkan bisa memaafkan kamu. Nah, itu membuat kamu sangat berkaca-kaca, mata kamu berkaca-kaca karena kamu merasa bersyukur sekali. Ternyata dengan perbuatan baik, dengan hal-hal yang positif, kita akan dianggap sama orang. Atau sebaliknya, ada seseorang yang mungkin di sini mungkin sudah menyakiti kamu, mengecewakan kamu ya. Dan kamu hebatnya, di saat dia ingin minta maaf sama kamu memaafkan. Disitulah letak kemenangan kamu. Kamu bisa memenangkan hidup ini mungkin dengan cara mengontrol emosi, melawan ego kamu ya. Karena yang menjadi musuh bagi kita itu bukan orang lain atau bukan siapapun, tapi adalah diri kita sendiri, keegoan kita. Nah, akhirnya kamu bisa memenangkan ego kamu. Ya, gitu. Ini balance. Aku juga melihat mungkin beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah kabar di mana keseimbangan dalam hidup kamu ini akan terjadi. Mungkin ada beberapa dari kamu yang stuck di keuangan. Mungkin ada juga beberapa dari kamu yang kayak butuh sangat bantuan gitu ya. Karena bisnisnya kamu stuck, kamu mungkin kehilangan pekerjaan. Ya, di sini akhirnya kamu akan mendapatkan kestabilan. Mungkinkah banyak cara yang memang sudah kamu lakukan, dan akhirnya ya sampailah kamu di titik sesuatu itu bisa berkembang. Nah, itu juga yang akan membawa keseimbangan atau kestabilan dalam diri kamu. Ya, karena kamu juga termasuk orang yang pekerja keras. Kamu juga termasuk orang yang benar-benar ya selalu dilindungi gitu loh. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan baik kamu. Oke? Nah, ini aku juga melihat Five of Games need. Beberapa dari kamu seperti membutuhkan sesuatu ya. Nah, ternyata sesuatu itu akan datang. Apa yang kamu butuhkan di sini? Misalnya, aku butuh seseorang nih. Aku pengen curhat. Ternyata hadir seseorang tersebut, entah itukah dia teman, datang secara tiba-tiba. Bahkan bisa jadi orang yang sudah lama tidak ketemu kamu, tiba-tiba dia calling, dia WhatsApp. Ya, ketemu deh di apa? Di udara gitu loh. Nah, di situ akhirnya kamu dengan dia ngobrol, terus bikin tenang, jiwa kamu adem gitu ya. Nah, di situ sebenarnya adalah sebuah kestabilan mungkin dalam jiwa kamu saat itu. Karena kamu akan bertemu dengan seseorang. Karena apa yang kau butuhkan di sini, ya semua itu akan bisa kamu miliki. Termasuk kebebasan kamu ya terhadap suatu hubungan yang mungkin toksik di sini. Ya.
Oke, kita coba dari kartu orakel ya, seperti apa. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Oke, 3 ya. Satu lagi kita ambil. Ya. Antara kamu dengan dia ya, kalau dari segi percintaan, kamu akan mendengarkan atau melihat bahwasanya seseorang yang kamu sukai atau seseorang yang kau pikirkan itu ternyata juga mikirin kamu dan dia juga menyukai kamu gitu loh. Nah, tetapi di sini aku melihat uh, antara kamu dengan dia itu mungkin akan terjadi sebuah karmic relationship. Ada cinta, mungkin saling menyakiti gitu loh. Kenapa? Karena kamu mendengar seseorang yang mungkin kamu cintai, kamu sayang, itu sudah memiliki yang lain. Padahal kamu sudah sangat bahagia sekali ketemu dengan seseorang yang mungkin dia adalah orang yang baik, orang yang kamu cari. Ternyata terungkap, ya seseorang itu punya yang lain selain kamu. Makanya di sini ada karmik, saling menyakiti jadinya. Ada apa? Karena salah satu di antara kamu sudah punya hubungan atau sama-sama sudah punya hubungan, tapi karena faktor ya pertemuan yang sering terjadi, apalagi sering cerita, curhat, akhirnya nyaman gitu loh. Nah, itu juga yang membuat akhirnya kamu dengan dia itu saling menyakiti, padahal ada cinta di sini. Ya. Namun jika di sini benar-benar ada orang ketiga atau dia sudah punya pasangan, ya lepaskan. Oke. Karena memang terlihat di sini ada sabotase, lacking confident ya, ada frustasi. Di sini mungkin jika kamu tidak mencoba melepaskan, ya kamu mungkin akan frustasi. Kamu juga tidak akan tenang di sini. Intinya bereskan semuanya terlebih dahulu ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang pengen untuk berkomitmen ya, semua itu mungkin akan terwujud begitu ya. Ini juga ada happiness. Nah, kamu benar-benar kayak bahagia banget jika uh, jika membayangkan seseorang yang kita cintai itu ya ada buat kita. Nah, kamu selalu seperti itu karena selama ini kamu itu adalah termasuk orang yang mungkin biasa biasa apa ya, hidup hidup senang. Nah, namun di saat di sini uh, dia sudah punya keluarga dan akhirnya semua kelihatan ya, apakah dia bahagia apa enggak gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini dia kayak benar-benar ingin menunjukkan kebahagiaan. Nah, pada akhirnya ya kamu juga bahagia di sini. Ini juga akan terungkap ya, atau ini adalah suatu hal kabar baik yang akan kamu dengar, di mana kamu akan ngerasa bahwa diri kamu itu ya akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, walaupun saat ini mungkin ada yang berjauhan, tapi setidaknya ada keinginan untuk benar-benar bisa happy atau bisa bahagia. Oke, kita coba cek dari kartu berikutnya. Apakah yang akan terbaca? 3 kartu, 1 kartu lagi ya. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu mungkin akan mendengarkan kabar mengejutkan ini. Seseorang yang tadinya orang yang kayak diam gitu ya, nggak banyak cerita. Di sini akan terlihat seseorang itu mulai agresif begitu. Ya, dia sendiri mungkin akan membuat sebuah gelombang di dalam satu persahabatan kah atau di dalam satu percintaan kah itu ya. Karena seseorang ini mungkin bisa jadi punya rasa suka dulunya dipendam. Namun dalam waktu dekat atau saat ini dia akan berani untuk mengungkapkan itu kepada kamu. Nah, semua itu kenapa? Karena di sini kamu mendapatkan sebuah tuntunan. Kamu selalu dilindungi di sini, dijaga oleh malaikat kamu, sehingga akhirnya kamu itu selalu menemukan yang mungkin kamu anggap ini masalah, padahal enggak. Itu adalah proses kamu untuk mulai satu kebahagiaan. Jadi yakinlah, ya. Di sini juga ada your purpose is joy. Nah, aku juga melihat kamu itu akhirnya bisa memiliki sebuah tujuan hidup. Tujuan hidup yang bisa membuat kamu itu happy. Ya tidak tidak berkecukupan lah gitu ya. Oke, di sini kelihatan adanya kebahagiaan. Nah, di sini kamu tahu karena kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan, kamu harus bagaimana, kamu yang tahu sehingga akhirnya keadaan ini itu bisa bisa bersamaan dengan kamu gitu loh. Ya, karena di sini kamu bisa menjaga diri kamu, otomatis kamu tahu apa yang harus dikonsumsi makanannya atau apa begitu ya.
Karena kamu tahu dengan diri kamu sendiri. Ini ada accept yourself. Kamu akan menerima diri kamu. Ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan kamu dengar bahwasanya ya, eh, diri kamu itu memiliki sebuah kualitas ya, yang membuat banyak orang merasa kagum sama kamu. Ibarat kata ini ada bunga matahari yang cantik jelita, yang terkadang ya, saat kita miliki ya mungkin dia akan layu gitu. Sama halnya juga dengan seseorang yang mungkin eh, apa ya, kayak yang begitu sangat menginginkan kamu, dia juga harus bisa menerima kamu apa adanya begitu ya. Nah, jadi ini yang terbaca. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.